Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yang saya hormati Pak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Nama saya Muhammad Fikri, mahasiswa baru jurusan Agribisnis di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 topik penting dalam agama Islam, yaitu rukun Islam, hakikat manusia, dan insan sebagai manifestasi keimanan. Topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam yang harus menjalankan ibadah dan berakhlak mulia. Rukun Islam ada 5 dasar yang diajarkan dalam agama Islam. 5 hal tersebut antara lain mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Rukun Islam merupakan pilar-pilar agama Islam yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Rukun Islam dijadikan sebagai dasar dari kehidupan umat muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu syahadat. Syahadat merupakan suatu kesaksian bahwa kita mengakui tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat adalah pintu masuk ke dalam agama Islam dan menjadi dasar dari segala ibadah yang lain. Yang kedua, sholat. Rukun Islam yang kedua ini merupakan suatu bentuk interaksi atau hubungan vertikal kita sebagai seorang hamba dan Rohnya. Sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim 5 kali sehari pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, zakat. Dalam rukun Islam yang ketiga, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, di mana hal tersebut merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Zakat adalah pemberian sebagian harta kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, mualaf, dan lain-lain. Yang keempat adalah puasa. Puasa merupakan suatu amalan yang dimana kita harus menahan diri dari lapar, haus, dan juga hawa nafsu. Puasa wajib dilakukan oleh setiap muslim di bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Yang kelima, haji. Selain sebagai bentuk ibadah, haji juga merupakan suatu ajang untuk mempererat ukhuwah dengan sesama umat muslim dari seluruh dunia. Haji adalah perjalanan ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Itulah kelima rukun Islam yang harus kita ketahui dan amalkan setiap umat Islam. Dengan menjalankan rukun Islam, kita telah menunjukkan tanda ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang terprinsip yang membedakan manusia dari hewan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan lainnya. Hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan adalah kemampuan menjalankan diri, kemampuan bereksstensi, memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan,
atau dalam kata lain kemerdekaan, menyadari hak dan kewajiban, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang hakikat manusia tersebut. Kemampuan menyadarkan diri. Manusia menadarkan tentang saya yang membedakan mengambil jarak dari engkau, aku yang lain, atau bukan aku, ia dalam mereka, dan lingkungannya. Manusia juga dapat mengambil jarak dari dirinya sendiri sebagai subjek sekaligus objek mengaku. Kemampuan bereksistensi. Manusia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang disebut kemampuan bereksistensi. Manusia bukan berada, melainkan mengada atau bereksistensi. Manusia dapat belajar dari pengalaman, mengantisipasi suatu keadaan atau peristiwa, melihat prospek masa depan, dan mengembangkan daya imajinasi kreatif. Kata hati, atau dalam bahasa Inggrisnya conscience of man. Kata hati sering disebut dengan istilah hati nurani, pelita hati, suara hati, lubuk hati adalah kemampuan memahami apa yang sedang, dan akan terjadi, serta akibat bagi dirinya, yang memberikan penerangan terhadap tentang baik dan buruknya tindakan sebagai manusia. Kata hati adalah sumber nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup manusia. Moral adalah kumpulan norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Moral adalah hasil dari kesadaran manusia akan adanya perbedaan antara baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil. Moral menuntut manusia untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan. Kemampuan bertanggung jawab. Manusia memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan dirinya sendiri, sesama manusia, dan Tuhan yang Maha Esa. Manusia juga memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan sikapnya terhadap suatu hal. Manusia juga bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang diambilnya. Rasa kebebasan. Selanjutnya, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Manusia juga memiliki rasa kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Manusia tidak terikat oleh naluri atau insting seperti hewan. Manusia dapat menggunakan akal dan pikirannya untuk mengatur hidupnya sesuai dengan kehendaknya. Menyadari hak dan kewajiban. Manusia menyadari bahwa ia memiliki hak dan kewajiban sebagai makhluk individu maupun sosial. Hak adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan oleh orang lain kepada seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Hak dan kewajiban manusia saling berkaitan dan seimbang. Selanjutnya, kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia memiliki kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan kebahagiaan.
Kebahagiaan adalah suatu kondisi batin yang damai, tenang, dan puas. Kebahagiaan dapat dicapai dengan cara menjalankan ibadah kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Hakikat manusia yang harus kita pahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengetahui hakikat manusia, kita dapat menyadari, menghargai diri kita sendiri dan orang lain sebagai makhluk yang mulia. Terakhir, saya akan membahas tentang ihsan sebagai manifestasi keimanan. Ihsan adalah tingkat tertinggi dalam ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah selalu memandang kita. Secara firman, ihsan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Dia senantiasa melihat engkau. Oke. Ihsan memiliki dua aspek, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ihsan kepada makhluknya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan, khusyuk, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan kepada makhluknya berarti berbuat baik, adil, dan bermoral kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Contoh ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendirikan salat dengan khusyuk dan menghayati makna bacaannya. Yang kedua, melaksanakan puasa dengan menjaga pandangan, perkataan, dan perbuatan dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak. Selanjutnya, menunaikan zakat dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari orang yang menerimanya. Selanjutnya, melakukan haji dan dengan mengikuti tuntutan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak kesucian haji. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan tartil dan memahami kandungan ayat-ayatnya. Contoh ihsan kepada makhluknya adalah ihsan kepada orang tua seperti mengasihi, memelihara, menjaga, dan memenuhi keinginannya selagi tidak melanggar syarat. Ihsan kepada kerabat karib seperti memberi bantuan, menasihati, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ihsan kepada tetangga seperti menjaga hak-haknya, menyapa dengan ramah, dan membantu jika ada kesulitan. Ihsan kepada anak-anak yatim seperti memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang layak. Ihsan kepada lingkungan seperti menjaga kebersihan, menanam pohon, dan tidak merusak sumber daya alam. Dengan berihsan, kita telah menunjukkan manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan berihsan, kita juga dapat mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Demikianlah teks video saya yang saya
buat tentang rukun Islam, hakikat manusia dan ihsan sebagai manifestasi keimanan. Semoga dari apa yang saya bicarakan dapat bermanfaat pada kalian semua. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.